Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel YouTube Dayah Insan Qur'ani yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya adalah Ashraf Muntazar. Saya merupakan alumni Dayah Insan Qur'ani angkatan pertama, lulusan tahun 2017. Saat ini kami diberikan kepercayaan dan amanah untuk mengabdikan diri di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat dalam menjalankan misi-misi diplomatiknya. Sedikit informasi bahwa KBRI Rabat ini merupakan kedutaan besar perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang wilayah akreditasinya meliputi Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania. Keduanya merupakan negara yang letak geografisnya berada di Afrika bagian utara. Perjalanan karir kami hingga saat ini tidak lepas dan tidak luput dari bagaimana karakter kami dibentuk ketika kami mengenyam pendidikan di Dayah Insan Qur'ani dahulu. Sedikit flashback, pada tahun 2014 lalu kami masih berstatus sebagai seorang santri di Madrasah Sanawiyah Ulumul Quran Pagar Air. Saat itu seperti anak-anak SMP pada umumnya, kami di kelas mendiskusikan kira-kira kemana kami akan melanjutkan pendidikan. Banyak pilihan yang masuk, kemudian apalagi MUK Pagar Air merupakan salah satu sekolah yang cukup unggul, bahkan hingga saat ini saya cukup bangga menjadi alumni dua dayah yang sangat hebat dan memberikan kontribusi bagi umat. Akan tetapi pilihan saat itu jatuh ke Dayah Insan Qur'ani. Sebenarnya ketika kita pikirkan hal itu pada saat ini, sebenarnya cukup unik. Bagaimana kemudian Dayah Insan Qur'ani pada saat itu membuka pendaftaran dengan fasilitas yang boleh dikata tidak layak sama sekali. Kemudian juga dengan keberanian tinggi, namun menawarkan program yang sangat berani. Sebagai anak SMP, tentunya panggilan saya saat itu bukan didasari pikiran yang panjang. Ada satu dua hal yang kemudian mendasari pilihan kami kenapa kami berkenan untuk masuk ke Dayah Insan Qur'ani. Dan yang saya syukuri adalah pilihan tersebut sama sekali tidak kami sesali hingga saat ini. Saya memahami betul dan memaknai betul bagaimana arti dayah sebagai tempat membentuk kedisiplinan kita sebagai seorang santri. Dulu ketika kami masuk ke Dayah Insan Qur'ani, sebagaimana kami sampaikan, bahwasanya fasilitasnya itu sangat kurang memadai. Seingat kami, bangunannya sudah ada, akan tetapi sudah lama terbengkalai, sehingga banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Dan tentunya dengan umur yang masih sangat belia, saat itu Dayah Insan Qur'ani belum mampu memberikan fasilitas maksimal bagi santri-santrinya. Saya ingat betul bagaimana kemudian saat itu terjadi diskusi singkat antara kami dan orang tua, yang kemudian alhamdulillahnya saya menangkan, hingga akhirnya kami terdaftar sebagai santri di Dayah Insan Qur'ani. Kami masuk ke Dayah Insan Qur'ani sebagai seorang santri yang masih belum memahami sepenuhnya makna sebagai seorang santri. Sejujurnya, menjadi seorang santri itu tidak pernah terbesit dalam pikiran, dalam diri saya sebagai seorang anak kecil. Saat SD saya tidak pernah berpikir untuk menjadi santri. Kenapa? Karena stigma yang terukir di dalam pikiran saya adalah bahwasanya santri itu merupakan orang-orang yang kemudian dipaksa untuk mendalami ilmu agama. Dan ternyata saya salah. Menjadi seorang santri itu sebenarnya adalah menjadi seorang yang membentuk karakternya dengan didasari ilmu keagamaan yang sangat kuat. Jadi karakter yang dibangun di Dayah, khususnya Dayah Insan Qur'ani tempat saya belajar, itu merupakan karakter yang dilandasi dengan nafas-nafas keislaman. Sehingga
mungkin dalam permukaan kita merasakan keterpaksaan. Bagaimana kemudian saya saat itu merupakan salah satu santri yang paling susah bangun subuhnya. Mungkin jika boleh disebutkan, saya langganan mendapatkan semprotan air oleh Ustadz Mutakin. Kemudian saya sempat menyebutkan ini dalam satu kesempatan, dijewer telinganya oleh Ustadz Afdol. Itu jewerannya Ustadz Afdol, saya ulangi lagi bahwa jewerannya Ustadz Afdol itu bukan jewer yang sakit, dipelintir telinga kita sehingga sakitnya itu berlanjut. Tapi ini bukan kemudian menjadi satu momok tersendiri, bukan menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi dendam dalam hati. Akan tetapi inilah metode guru-guru kita dalam mendidik kedisiplinan. Tentu beda zaman, kita harus menyesuaikan. Namun saya merasakan betul bahwa ketika saya dijewer, ketika saya disiram dengan air, itu adalah bentuk, tentunya saat ini mungkin saat itu saya tidak merasa seperti ini, akan tapi saat ini saya merasa bahwa itu adalah bagaimana cara guru-guru kita, guru-guru kami mendidik kami menjadi seorang yang memiliki karakter yang kuat dan dekat dengan agama. Dan saya menyaksikan betul bagaimana kemudian keterpaksaan itu berubah sedikit demi sedikit tanpa kita sadari menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang kemudian membentuk karakter kita sebagai seorang santri yang memiliki kedisiplinan tinggi. Kemudian izinkan kami melanjutkan cerita setelah kami lulus dari Daya Insan Quran. Saya lulus sebagai seorang lulusan jurusan IPA. Sama sekali tidak ada bayangan saat itu saya akan melanjutkan kuliah kemana. Banyak tentunya pilihan-pilihan yang masuk, sama seperti saat kami melanjutkan jenjang pendidikan dari SMP menuju SMA. Menuju kuliah pun ada perdiskusian yang cukup panjang di antara kami santri Daya Insan Quran itu. Saat itu, saat kami kelas 3, kalau boleh diberikan tanda kutip, kami merupakan santri pengasingan karena saat itu santri-santri kelas 1, 2, dan 3 aliyah Daya Insan Quran itu diungsikan ke Gampung Relo. Mungkin jaraknya itu 15 menit dari Anebate, kampus utama Daya Insan Quran. Hanya 1 tahun ketika kami kelas 3, dan tahun selanjutnya itu sudah dikembalikan ke kampus utama karena pembangunannya harus dilaksanakan. Saat itu banyak sekali tawaran-tawaran kuliah yang masuk, dan Maroko adalah salah satunya. Saya mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa di Maroko dengan beasiswa dari AMSI. AMSI merupakan Badan Kerjasama Internasional Maroko yang kemudian memberikan beasiswa kepada saat itu 15 orang santri ataupun lulusan madrasah aliyah di seluruh Indonesia. Saat itu kuotanya 15 orang, kemudian meningkat menjadi 32 orang, dan saat ini itu sudah ditingkatkan lagi menjadi 50 orang. Singkat cerita, alhamdulillah jalan kami dimudahkan dan sehingga kami terdaftar sebagai mahasiswa S1 di Universitas Sidi Muhammad bin Abdul Hafiz. Ya, singkat cerita kita menyelesaikan pendidikan dengan lika-likunya. Kemudian alhamdulillahnya juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan magister di Universitas Hasan II Casablanca. Kemudian saya pulang dan mengabdikan diri untuk Daya Insan Quran. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Daya Insan Qurani itu saat itu menjadi tempat yang membuka jalan saya, bahwasanya sebenarnya menjadi seorang santri itu tidak melulu goalnya merupakan ustadz. Kenapa? Saat kami SMA, kami ingat betul ustadz-ustadz kami, para guru-guru kami di Daya itu memberikan pemahaman bahwasanya dunia itu luas. Saat itu banyak guru-guru kami yang lulusan dari UK, guru-guru kami yang lulusan dari Mesir, lulusan dari Madinah, lulusan dari Australia, dan negara-negara lain yang memberikan kepada kami sebuah perbandingan bahwasanya ya kita merupakan santri Daya Insan Quran, ya kita merupakan warga Aceh, ya kita merupakan penduduk Indonesia, tapi jangan lupa
bahwa kita juga bagian dari dunia. Dan jangan kemudian membatasi pikiran kita untuk terus mengabdi di tempat yang merupakan kubangan kecil saja. Akan tetapi kita harus berani untuk memperluas cakrawala kita. Singkat cerita, kami berangkat ke Maroko dan kemudian pulang sebagai alumni Maroko. Kami kemudian mengabdikan diri di Dayah, dan sedikit banyaknya semoga niat baik kami untuk bergabung dan membantu di Dayah Insan Qur'ani direstui oleh guru-guru kami, khususnya pimpinan Dayah Ustaz Muzambir, kemudian jajaran pimpinan Dayah Insan Qur'ani juga di Yayasan Pendidikan Al-Quran. Banyak kemudian yang terjadi di sela-sela waktu pengabdian kami di Aceh, hingga kemudian panggilan untuk bekerja di Maroko di KBRI Rabat itu tiba. Saat itu tidak ada sama sekali kepikiran di benak saya untuk kembali ke Maroko. Untuk belajar pun tidak, apalagi untuk bekerja. Terlebih saat itu kami kebetulan sedang menjajaki proses untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama, dan alhamdulillah prospeknya saat itu cukup baik. Akan tetapi dengan berbagai dinamika yang terjadi, akhirnya kami meng-cut down prosesi tersebut dan memilih untuk kembali ke Maroko. Yang kami rasakan kemudian hingga saat ini adalah bahwasanya Dayah Insan Qur'ani sama sekali tidak membatasi jalan kami. Justru Dayah Insan Qur'ani merupakan tempat ataupun titik awal perjalanan kami hingga saat ini. Mungkin ketika adik-adik kami, para santri Dayah Insan Qur'ani, menonton video ini, kalian melihat bahwasanya ustadz-ustadz yang mendidik kalian di Dayah Insan Qur'ani itu merupakan sosok yang menjadi momok bagi kalian. Namun nanti suatu saat kalian, saya yakini, akan merasakan bahwa itu lambat laun akan membentuk karakter diri kalian sehingga kalian menjadi orang yang lebih kuat. Yang perlu diingat adalah bahwa apapun yang kita laksanakan itu latar belakangnya pastikan diiringi dengan doa guru dan doa orang tua. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sukses tanpa memiliki kisah yang baik dengan orang tuanya. Kalaupun memiliki kisah yang kurang mengenakan, itu bukan berarti kisah yang kurang baik. Pasti ketika seorang yang sukses itu mampu menemukan hikmah di balik duka-duka yang kita rasakan, dalam konteks ini duka yang kita rasakan sebagai santri di Dayah Insan Qur'ani, itu nantinya akan menjadi cambuk penyemangat tanpa kita sadari. Lambat laun karakter kita akan terus terbentuk. Seperti yang kami rasakan. Saat itu kami berada di kelas yang sama dengan teman-teman. Kemudian ada yang kemudian menjadi polisi, ada yang kemudian menjadi mahasiswa di arsitektur, ada yang kemudian lebih tertarik untuk berbisnis, ada yang kemudian pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota untuk melanjutkan dan memperlancar hafalannya ataupun memperdalam ilmu agama dan ilmu Al-Quran yang telah diberikan dasar-dasarnya di Dayah. Akan tetapi jalan yang masing-masing pilih itu merupakan ataupun didasari dengan karakter yang kuat dan telah dibentuk di Dayah Insan Qur'ani. Dan ini yang harus kita yakini selalu, bahwa dari saf kecil di Dayah kami belajar bagaimana kemudian kita merapikan langkah, dan dengan iringan doa orang tua dan guru-guru kami belajar bagaimana bisa mengabdikan diri kami bagi masyarakat, bagi daerah, bagi negara, bagi dunia, dan bagi agama. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.